Ini berisi beberapa putusan atau fatwa dari pengurus besar Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini tampak tercantum tanggal keputusan ini dibuat, yaitu tanggal 22 Juni 1929. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pengurus besar dan pemegang riasah Tanfidiyah, kami perintahkan segala putusan Majelis Tarjih yang terlampir di belakang ini, yang sudah seia sekata diputuskan bulat-bulat dalam Kongres Besar Muhammadiyah ke-18 di Solo yang beralasan Al-Quran dan Hadis, mustilah dikerjakan oleh sekalian sekutu Muhammadiyah, laki-laki dan istri, dengan segera dan dijunjung tinggi sebagaimana mestinya. Demikian pula pengajaran agama dalam kursus dan madrasah Muhammadiyah mesti cocok dengan putusan majelis tinggi kita itu, tidak boleh sekali-kali menyalahinya. Pengurus sekalian cabang tentu akan mentanfidkan pula kepada sekalian sekutu Muhammadiyah di dalam wilayahnya dengan dikuatkan dan dijelaskan. Begitu juga sekalian bahagian tablik akan melakukan juga kewajiban taftis di belakangnya, memeriksa dan menyelidiki keadaan anggota Muhammadiyah dengan putusan majelis tarjih itu. Maka segeralah dijalankan dengan sesungguhnya putusan-putusan itu, dengan diratakan juga kepada sanak saudara kaum muslimin. Kita menjadi umat yang baik, selalu mengajak kebaikan dengan baik. Janganlah kita lupakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Kemudian mudah-mudahan Tuhan Allah memberi taufik kepada kita sekalian dengan kekuatan untuk menjalankan perintahnya, sehingga berbahagialah kita kesemuanya. Wassalam. Atas nama pengurus besar Muhammadiyah, pemegang riasah Tanfidiyah Majelis Tarjih, Kiai Haji Ibrahim Pemuka Muhammad Yunus Anis Juru Surat, kepada sekalian anggota Muhammadiyah, laki istri di Hindia Timur. Keputusan ini diawali dengan kitab iman yang berisi tentang penjabaran rukun iman, mulai dari iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, lalu iman kepada kitab-kitab, kemudian iman kepada pesuruh-pesuruh Allah, iman kepada hari kemudian, dan iman kepada qada dan qadar. Dijelaskan secara singkat dan kemudian dilanjutkan dengan kitab sholat atau cara sembahyang wajib 5 waktu. Berikut bacaannya. Pada halaman 62, kemudian dijelaskan pada halaman 63, dan bila mana dalam rakaat kedua dari sholat subuh sesudah membaca Rabbana walakal ham, ketika i'tidal bacalah doa kunut demikian: Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Bacaan ini berdasarkan pada riwayat dari Anas yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika junjungan Nabi berkunut lalu ditinggalkan sama sekali. Dan ada pula yang meriwayatkan sebagai hadis Anas tersebut bahwa junjungan Nabi itu berkunut pada waktu kematian orang-orang Bi'ri Ma'unah, dan sesudahnya itu lalu kunut itu ditinggalkan. Adapun kunut di dalam subuh itu maka tetaplah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kematian orang-orang Bi'ri Ma'unah dan sesudahnya, serta tiada seorang jua pun yang mengatakan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya. Robi berkata kepada kami, ia berkata, Imam Syafi'i memberi kabar kepada kami. Imam Syafi'i berkata, Sufyan memberi kabar kepada kami dari Zuhri, dari Ibnu Musayyab, dari Abu Hurairah, bahwa junjungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengangkat kepalanya dari ruku yang kedua dari subuh bersabda,
Allahumma anjul Walid ibn al-Walid wa Salamat ibn Hishamin wa Ayyash ibn Abi Rabi'ata wal mustad'afina bi Makkah minal mu'minina. Allahumma ashdud wa ta'ataka ala mudara waj'alha sinina kasini Yusuf. Kata Imam Syafi'i, adapun yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik bahwa Nabi meninggalkan kunut itu, wallahu a'lam, apa yang dikehendakkan oleh Anas. Adapun pendapatan kami yang menjadi dalil ialah bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggalkan kunut dalam 4 sholat selainnya subuh. Seperti kata Aisyah, sholat itu diwajibkan 2 rakaat, maka ditetapkan dalam sholat safar bepergian dan ditambah sholat hadar di rumah, yakni 3 sholat selain maghrib, dan meninggalkan kunut dalam sholat selain subuh itu bukan dinamakan nasih, karena sesungguhnya yang dikatakan nasih dan mansuh itu dalam hal yang berlawanan. Apalagi Rasulullah tidak berkunut dalam selain subuh sebelum kematian orang-orang Bi'ri Ma'unah, dan tidak berkunut selain daripada subuh sesudah kematian mereka. Dan menilik hadis Hasan ibnu Ali radhiyallahu an, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari aku kalimat-kalimat yang kubaca dalam kunut witir, Allahumma hdini, dan seterusnya, dari riwayat kelima Imam hadis seperti yang tersebut dalam Subulus Salam. Menilik yang tersebut dalam kitab Naulil Autor adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu memanjangkan sholat subuh tidak sebagai dalam lain-lain sholat, kata Ibnu Qayyim, dan sudah barang tentu beliau itu berdoa memuji dan memahabesarkan kepada Tuhannya dalam i'tidal itu, dan inilah tidak salah lagi adalah kunut beliau. Maka kami tidak syak dan ragu-ragu beliau tiada hentinya berkunut dalam sholat subuh hingga meninggalkan dunia. Dan dalam kitab Subulus Salam juz 1 halaman 253, maka maksud Anas dengan kunut sebelum rukuk dan sesudahnya yang dikabarkan olehnya bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tiada hentinya melakukannya ialah memanjangkan berdiri dalam kedua tempat itu dengan membaca Quran dan berdoa. Wallahu a'lam.